Selamat malam, Shalom, damai di hati. Teman-teman Prekom Bapa, Jemaat Gemi Bukit Saitun, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah kita, lanjutan dari kegiatan peribadatan Prekom Bapa di tingkat jemaat yang sudah 2 bulan ini tidak bisa kita lakukan karena berbagai hal. Tetapi karena dibantu oleh IT dan dimungkinkan kita melaksanakan ibadah live streaming, maka malam hari ini kita akan melakukan ibadah secara bersama-sama. Saya jemput sekalian bangkit berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah dan mensyukuri segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan kidung kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Di awal persekutuan ibadah Prekom Bapa Jemaat Bukit Saitun, dalam keyakinan akan janji-Mu, kami berseru, datanglah ya Allah, Bapa dan Roh Kudus, tuntun dan baharui kami dalam kuasa kasih-Mu. Damai sejahtera dan kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita, Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita sambut dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.
silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau oleh kerja Roh Kudus menggerakkan kami lagi sebagai hamba-hamba-Mu untuk melakukan tugas tanggung jawab dalam pelayanan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami Tuhan beri kesempatan untuk melayani Engkau melalui ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Bukit Saitun lewat live streaming ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik lewat pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami dari kesalahan dan dosa dan mentahirkan kami semua agar kami layak untuk menyembah dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diri. Muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ketulusan kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Engkau telah mengampuni kami dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan berkuasa kiranya atas seluruh pria kombapa yang saat ini sedang beribadah, baik yang ada di rumah-rumah masing-masing maupun yang ada di rumah-Mu yang kudus. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Beri kami kemampuan mengerti dan kemampuan melakukan firman di tengah perjalanan kehidupan di dunia, apa terlebih di tengah-tengah kami ada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, baharuilah kami dengan kuat kuasa-Mu dan beri kami pengertian memahami sabda-Mu. Urapi hamba-Mu ini, beri hikmat kemampuan untuk dapat menyampaikan sabda firman seturut dengan kehendak Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara khusus pria Kombapa, baik yang ada di rumah maupun juga yang bersama pada saat ini. Ya, 2 bulan kita tidak berjumpa karena situasi yang terjadi di dunia yang dikenal dengan pandemi COVID-19 yang melanda bukan cuma Indonesia tetapi melanda seluruh dunia. Inilah yang membuat kita tidak bisa berjumpa untuk bersama dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi bukan berarti tindakan-tindakan kasih yang kita nyatakan lewat peribadatan di rumah masing-masing beda nilainya, tetapi itu sama ketika kita benar-benar datang dan mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yesus yang melayani masyarakat pada waktu itu, yang dijelaskan bahwa situasi kondisi yang dialami pada waktu itu seperti apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-36, bahwa ketika Yesus melihat mereka, maka dia berbelas kasihan karena apa? Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada persoalan, ada kelelahan, ada keletihan. Jadi seolah-olah kehilangan arah. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Maka kita lihat tindakan kasih Yesus yang luar biasa. Dia melayani masyarakat waktu itu. Dia berkeliling kota dan desa. Dan kita lihat ada 3 hal yang ia lakukan, yaitu pertama, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi walaupun memang sekarang tentunya agak sulit. Dan yang kedua, bahwa dalam pengajarannya tentang Injil Yesus Kristus atau Injil Kerajaan Sorga, tentang kabar baik, menunjuk bahwa kekuatan kuasa ada di dalam kekuatan Allah itu, di dalam menjalani hari-hari perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dan kita lihat juga yang berikut bahwa dia tidak hanya mengajar, tetapi ada tindakan yang dia lakukan, yaitu menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ini tidak hanya menyangkut penyakit fisik, tetapi juga psikis. Pasti kita semua ada dalam situasi-situasi secara jujur lelah, lemah, dan memang mungkin ada yang benar-benar
terlantar seperti tidak ada arah bagaimana, kapan ini berakhir. Apa terlebih ketika kita ada dalam situasi di mana kita terinfeksi, pasti lebih stres lagi dalam menghadapi semua itu. Nah, sebagai pria kumbapa, kepala rumah tangga, dan bagaimana kita menghadapi, mengingat istri, anak-anak, cucu, dan bagaimana tindakan-tindakan kita juga melihat teman-teman yang kehilangan kerja. Upaya-upaya yang kita lakukan apakah mampu untuk mendorong mereka untuk memiliki semangat. Nah, kita lihat tindakan Yesus. Ternyata Yesus tidak mau membiarkan kita ada dalam kelemahan, ada dalam kelelahan, ada dalam kesakitan. Dia mau supaya kita benar-benar harus bangkit dengan kekuatan dari kasih Allah. Jadi bagaimana kita mampu memahami kekuatan kasih Allah yang bisa mendorong kita punya semangat, punya keberanian menghadapi situasi ini. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada Yesus. Ada kuasa Allah, ada firman yang terus diberitakan, disampaikan, baik dalam ibadah keluarga, dalam mungkin video atau mana kita dengar, itu merupakan tanda kehadiran Allah yang hendak mendorong kita untuk tidak pasrah dan masa bodoh, tetapi mari kita bangkit. Tuhan Yesus bilang pada pemurid, tuayan banyak, mari sedikit, pekerja sedikit. Bukankah kita semua ini terpanggil di dalam kemurahan kasih Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekalipun kecil, tetapi kita sudah menghadirkan akan Injil kerajaan sorga, baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah sesama pria kombapa, untuk mendorong, menguatkan, apakah itu lewat media sosial ataupun juga lewat doa. Maka di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberi ingat. Pertama, dia mengeliling, dia menyembuhkan, menghilangkan semua kelemahan, menyembuhkan yang sakit. Dia peduli, dia berbelas kasihan, dan dia tahu ternyata kita memiliki keterbatasan dan tidak mampu bekerja sendiri. Oleh karena itu dia katakan kepada murid-muridnya bahwa karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ada berkat, ada sukacita, ada kegembiraan, dan dapat kita miliki ketika kita minta kepada yang empunya, yaitu kepala gereja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti lewat perenungan ini, para pria kombapa diajak kembali berfokus kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Jangan pernah ragu, jangan pernah kita membiarkan kelelahan, kelemahan membelenggu kita, tetapi kita harus bangkit. Kita dipanggil untuk berkarya, meminta kepada Dia supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Dia di dalam kita mengerjakan pekerjaan tentang Injil Kerajaan Allah, tentang kabar baik, tentang kasih, sukacita, dan kita benar-benar mampu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang benar-benar ada dalam kelelahan dan kebingungan. Mari kita kuatkan, teguhkan mereka lewat doa, lewat apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin orang ada kelebihan, walaupun pandemik, mari orang bagi. Dan saya percaya waktu lalu Ketua Pria Kombapa, Penatua Asiano Gemikawatu sudah menunjukkan belas kasihan
kepedulian kepada bapak-bapak. Nah, apakah kita juga yang lain punya semangat di bagian kedua? Apa yang tidak kita lakukan dalam menjalani hidup sebagai tindakan bahwa kita dipanggil untuk menuai, kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita dan sambil memberi, kita menyanyi syukur padamu ya Allah. Kita memberi persembahan. Dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap hari. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, terima kasih atas firman-Mu pada kami pada malam ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk dapat memberitakan Injil Kerajaan Sorga, untuk dapat berbelas kasihan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengambil bagian dalam tugas pelayanan untuk mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan sesuai dengan talenta-talenta yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing, sehingga Engkau dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk semua pria kombapa yang ada di seluruh dunia dan secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Zaitun. Engkau menyaksikan bagaimana upaya-upaya sebagai kepala keluarga untuk dapat mensejahterakan keluarga. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mungkin terlantar lemah dan tidak tahu arah kemana. Tolonglah ya Tuhan, anugerahkan kami kemampuan untuk juga peduli dengan mereka, supaya mereka tidak tenggelam dalam kelemahan, dalam keputusasaan, tetapi oleh kerja Roh Kudus melalui kami, Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, mendorong dan mengajar mereka untuk bangkit, sehingga mereka pun dapat menikmati akan berkat-berkat yang mensejahterakan, yang menyehatkan, yang menyembuhkan yang Engkau beri. Kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkatilah upaya-upaya Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Gemim Bukit Zaitun, mulai dari Penatua,
Bapak Asyanu Gemikawatu yang Engkau panggil menjadi alat berkat-Mu. Engkau karuniakan hikmat bijaksana sehingga dalam kebersamaan dengan teman-teman komisi mereka dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Dikaruniakan kesehatan dan kekuatan dan diberkati setiap kehidupan rumah tangga, istri, anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati semua UPK pria Kombapa yang ada di Jemaat Gemim Bukit Saitun. Diberikan sehat dan kuat, diberi semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang akan terus memberkati upaya-upaya ke depan. Langkah-langkah apa yang Tuhan taruh hikmat bagi mereka untuk mereka kerjakan supaya Engkau dipermuliakan. Kami juga menopang dalam doa semua yang terkena terjangkit infeksi COVID yang dirawat, diberikan sehat dan kuat Tuhan, dijamah, dipulihkan. Yang dalam duka Tuhan hibur. Upaya-upaya pemerintah kami mulai dari pusat sampai tingkat desa kelurahan, Tuhan berkati supaya apa yang mereka lakukan dengan upaya-upaya terlebih sekarang mulai menuju kepada new normal, Tuhan mampukan di dalam nama Yesus. Sekalipun juga di Sulawesi Utara ini Tuhan penyebarannya cukup menegangkan kami, cukup banyak. Tolong Tuhan upaya-upaya pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Waldondo Kambe bersama Bapak Stephen Kando dan juga semua bupati, wali kota dan wakilnya diberikan kiranya hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kebersamaan dalam mereka melaksanakan tanggung jawab bagaimana menghadapi situasi virus ini. Dan kami juga masyarakat diberi kebersamaan, tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi kami juga mengambil bagian dalam tugas-tugas itu. Tuhan kiranya yang akan menolong sehingga upaya-upaya kami supaya di dalam nama Yesus virus ini dapat dilenyapkan oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan akan upaya-upaya dari para dokter, para perawat dan medis dalam menangani para pasien, diberi sehat kuat juga bagi mereka dan dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menaruh seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam nama Yesus ke dalam tangan-Mu, memberkati bapak-bapak yang sudah mengambil bagian dalam tim multimedia Gemim Bukit Saitun, dan Engkau memberkati juga baik bapak yang maupun pemuda yang selalu memberi hati, diberi sehat kuat bagi mereka bersama keluarga, dan Tuhan tambahkan hikmat agar multimedia ini semakin menjadi berkat bagi jemaat Bukit Saitun dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Dan memberkati juga Bapak John yang sudah memberi waktu untuk mengiringi puji-pujian, dikaruniakan kekuatan dan kesehatan di dalam nama Yesus. Kiranya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah pada malam ini, baik bagi bapak-bapak di rumah maupun juga bagi kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat, bagi kami, dan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, dan kami sudah menyampaikan syukur kami lewat persembahan. Tuhan kiranya menguduskan, memberkati agar persembahan terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini
tak ku tahu kan hari esok. Aku takkan hari esok, langkahku tegak, bukan suryaku harapan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa depan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya ada ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan Allah kita, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerahnya dan mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih. Silakan duduk, demikianlah ibadah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, teman-teman pria Kombapa, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita telah selesai melaksanakan ibadah secara live streaming. Atas nama pimpinan PKB Jemaat Bukit Zaitun, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarce Pandegirot yang telah menjadi kadim kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta Ibu Pendeta, Bapak, anak-anak, bahkan cucu-cucu dalam melayani kami yang ada di jemaat di sini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini, termasuk rekan-rekan yang sebagian sempat bersama-sama hadir di ibadat ini. Sebelum sekretaris menyampaikan informasi singkat tentang apa yang akan kita lakukan pada waktu-waktu mendatang, dua hal saja yang bisa saya titip kepada teman-teman pria Kombapa semua. Yang pertama, torang masih dalam suasana memperingati Hari Persatuan Pria Kombapa. Di dalamnya pada minggu yang lalu sudah ada ibadah tingkat sinodal, dilanjutkan di tingkat wilayah untuk memperingati Hari Persatuan Pria Kombapa bersamaan dengan Hari Ketuhanan Roh Kudus. Semoga dalam suasana seperti yang kita rasakan sekarang ini, doa-doa yang kita panjatkan baik di rumah masing-masing maupun di dalam gedung gereja seperti ini berkenan diterima oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, selaku Ketua Pria Kombapa, saya menyampaikan kepada teman-teman Kombapa di mana saja di lingkungan Pria Kombapa Jemaat Gemi Bukit Zaitun untuk taat dan patuh kepada aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, orang selalu dituntut untuk kalau mau keluar rumah pakai masker. Kalau mau kemana-mana jangan lupa cuci tangan. Kalau mau berjalan, naik kendaraan, kita beraktivitas di kantor, di tempat mana saja, orang mesti perhatikan jarak kita masing-masing. Ini akan dapat mencegah dan memutus mata rantai pandemi COVID ini, yang orang tahu di hari ini sudah di atas 500 untuk Sulawesi Utara
Dan diingatkan khusus untuk di Kecamatan Wanea, Kota Manado, orang ada lebih dari 100 yang terpapar virus corona ini. Ini tanda awas, tuh virus so di muka orang semua. Namun demikian, saya harapkan orang tetap bekerja sebagai kepala keluarga, mencari nafkah yang halal, apakah orang sebagai pegawai, sebagai sopir, sebagai tukang ojek, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apapun juga. Sehingga karya orang hari-hari dalam tuntunan dari Tuhan Yesus, orang bisa membuat sesuatu yang berarti bagi keluarga, tetapi juga dalam rangka ketahanan keimanan kita kepadanya. Bapak-bapak semua, orang akan baku dapa di ibadah seperti ini pada awal bulan Juli mendatang. Demikian, saya mengundang Pak Sekretaris untuk menyampaikan tambahan pengumuman sekaligus mendoakan kegiatan yang orang sudah lakukan pada malam hari. Pak John, saya silakan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan Yesus izinkan untuk kita lakukan pada malam hari ini. Pertama yang mau saya sampaikan yaitu saya minta evaluasi dari teman-teman yang ada di rumah, bagaimana pelaksanaan kita pada malam hari ini, sebab satu kerinduan kami dalam situasi seperti ini, kami bisa menjangkau pria kaum Bapa semaksimal mungkin. Memang kita sementara mencari yang paling pas bagaimana kita bisa menjangkau kaum Bapa semaksimal mungkin. Jadi kami minta kalau buat kaum Bapa yang ada di rumah, berikan tanggapan baik lewat WA atau SMS ke kita atau ke Pak Ketua supaya kami komisi tahu kami harus seperti apa ke depan. Itu perlu untuk disampaikan. Jadi buat teman-teman yang sempat online pada malam hari ini, jadi tolong ada evaluasi bagi kami, WA atau SMS. Itu sangat kami butuhkan agar langkah kami ke depan kami tahu harus seperti apa supaya kita maksimal. Kemudian yang kedua, mungkin untuk ibadah kita 1 bulan 1 kali. Jadi pada bulan Juli ibadah tingkat jemaat sama seperti jadwal yang lalu, tapi ini kita sudah bikin 1 bulan 1 kali. Walaupun memang ada di bulan ini kalau kita mau dusu ada 2 kali, tapi kita bikin 1 bulan 1 kali setelah ibadah wilayah. Jadi kita pada tanggal 13 Juli. Jadi pada tanggal 13 Juli akan kembali kita ibadah. Kita lihat seperti apa, Tuhan Yesus bikin kita seperti apa, sebab kami juga belum tahu seperti apa perkembangan COVID ke depan, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau bergumul sama-sama kita bisa menjangkau kaum Bapa semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon buat Bapak Syamas Cahaya untuk dapat mendoakan.